Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Siap-siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar bab yang ke-6, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak lupa saya ingatkan selalu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan dengan sabun. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat menjelaskan konsep energi dan sumber-sumber energi, menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh, serta menjelaskan konsep fotosintesis. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal yang lainnya. Energi juga yang menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Energi ada beberapa bentuk, antara lain energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, energi otot, energi cahaya, energi nuklir, serta energi biogas. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau materi karena lokasi atau tempatnya. Contoh, benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi inilah benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Semakin tinggi letak benda itu dari permukaan tanah, maka energi potensialnya akan semakin besar. Contoh yang kedua, batu di ketapel. Mendapatkan energi saat ketapel diregangkan. Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel, sehingga semakin keras kamu meregangkan ketapelnya, maka akan semakin besar pula energi potensialnya. Energi potensial ada dua macam. Yang pertama, energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Sudah saya sampaikan tadi, maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensial gravitasinya. Yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Misalkan pada karet ketapel dan busur panah, atau ditekan
tekan, misalkan pada per. Makin jauh peregangan dan penekanannya, maka makin besar energi potensial elastisitasnya. Nah, pada gambar buah yang jatuh dari pohon ini terlihat memiliki energi potensial apa, anak-anak? Ya, betul. Energi potensial gravitasi. Kalau pada busur panah yang diregangkan, iya, betul. Ini adalah energi potensial elastisitas. Lanjut, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalkan, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh energi kimia lainnya adalah bensin atau premium yang mengandung energi kimia, sehingga dapat menggerakkan mesin, baik itu sepeda motor, mobil, atau mesin-mesin yang lain. Nah, terlihat ada seorang anak yang makan, maka dia sedang memakai energi kimianya untuk melaksanakan aktivitas. Yang berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Contohnya, kipas angin, lampu listrik, dan setrika listrik tidak akan bisa dioperasikan tanpa energi listrik. Nah, ini bohlam ini tidak akan menyala jika tidak ada energi listrik. Berikutnya, energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contoh, pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola yang bergerak tersebut akan menggerakkan bola-bola yang lain. Contoh yang lain, air yang mengalir dari suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Turbin inilah kemudian memiliki energi gerak. Ketika kamu naik sepeda, kontraksi pada otot kaki akan mendorong pedal sepeda melaju lebih kencang. Nah, ini terlihat ada anak yang naik perosotan. Maka semakin cepat dia bergerak, maka energi kinetik yang dimiliki oleh anak tersebut, energinya semakin besar. Berikutnya, sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi dibagi dua. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Sumber energi tak terbarukan berdasarkan hasil perhitungan para ahli lama-lama akan habis, anak-anak. Minyak bumi akan habis 30 tahun lagi, sedangkan gas alam habis dalam 47 tahun, dan batu bara habis dalam 193 tahun lagi. Nah, contoh-contoh energi tak terbarukan
Yang pertama adalah energi hasil tambang bumi, yaitu minyak bumi, gas, dan batu bara yang merupakan bahan bakar fosil berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun lalu di dalam bumi. Energi yang kedua adalah energi nuklir. Energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Pada gambar ini terlihat proses penambangan hasil bumi ya. Yang ini penambangan batu bara dan sebelah kanan ini penambangan minyak bumi. Nah, ini adalah gambar reaktor nuklir yang menghasilkan energi nuklir. Kemudian sumber energi yang terbarukan. Karena ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis, menyebabkan ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Contohnya energi matahari. Energi surya atau energi matahari, energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya adalah panel surya. Ini gambar panel surya yang di atasnya energi matahari, maka energi matahari akan ditangkap oleh panel surya, diubah menjadi energi listrik dan dialirkan ke bawah panel. Yang biasa kita lihat adalah pada penerangan lampu jalan. Biasanya ada panel suryanya. Masih sumber energi yang terbarukan yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik semacam ini disebut hidroelektrik, artinya listrik yang berasal dari air. Energi angin memanfaatkan tenaga kincir angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dengan skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Nah, ini gambar suatu bendungan. Nanti dari hasil bendungan ini dimanfaatkan untuk menampung air. Airnya akan dialirkan untuk menggerakkan turbin-turbin sehingga menghasilkan listrik. Sedangkan ini adalah gambar kincir angin yang akan mengubah energi pergerakan angin ini untuk memutar generator listrik. Sumber energi terbarukan berikutnya adalah energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut, atau sering juga disebut energi pasang surut. Energi tidal memiliki keunggulan antara lain aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Tetapi ada beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dalam kondisi lingkungan laut yang keras. Karena di laut itu kan mengandung garam. Garam yang tinggi juga menyebabkan korosi yang tinggi.
serta harus kuat menahan arus laut. Nah, ini adalah gambar peralatan pembangkit listrik dari energi tidal atau energi pasang surut air laut. Kita lanjutkan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam suatu makanan yang kita makan, mengandung beberapa energi yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas, misalnya berolahraga, untuk berpikir, maupun aktivitas lainnya. Yang pertama, sumber energi dari makanan adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Nah, energi yang terkandung dalam karbohidrat ini adalah 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Apa saja anak-anak nih? Ya, ini yang pertama jagung, lalu adalah umbi-umbian, yang berikutnya adalah beras. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada juga kadang yang mengandung unsur fosfor dan sulfat. Bahan makanan yang mengandung protein antara lain yaitu protein hewani, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Lalu protein nabati misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Selain sebagai sumber energi, fungsi protein juga membangun sel jaringan tubuh serta pengganti sel tubuh yang rusak. Pada gambar ini terlihat beberapa makanan yang mengandung protein. Ya, kita lihat ini ada beberapa kacang-kacangan, telur, ikan, daging, ya, daging sapi, ini daging ayam. Kita lanjutkan lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani meliputi keju, susu, daging, kuning telur. Kalau lemak nabati meliputi kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Fungsi lemak selain sumber energi yaitu 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Bandingan dengan karbohidrat tadi. Karbohidrat 1 gram hanya 4 kilokalori, sedangkan 1 gram lemak 9 kilokalori. 2 kali lebihnya ya, Cah. Berikutnya, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Pelindung organ-organ tubuh yang penting, serta melindungi tubuh dari suhu rendah. Nah, ini beberapa contoh dari gambarnya. Ada susu, ada gorengan,
ada telur, juga ada daging dan jeroan. Nah, kita lanjutkan pada transformasi energi dalam sel. Pada makhluk heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, energi ini bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi akan mengalami transformasi atau perubahan dari energi potensial berupa energi kimia menjadi energi panas dan energi kinetik atau energi gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi atau perubahan energi itu terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Nah, pertama, transformasi energi oleh klorofil. Ini yang dilakukan oleh tumbuhan. Dengan rumus 6CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh sinar matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. 6CO2 ini adalah karbon dioksida, H2O ini air, dengan bantuan sinar matahari akan menjadi amilum dan oksigen. Apakah terjadi perubahan energi, Tentu saja, yaitu energi dari sinar matahari diubah menjadi energi kimia yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan aktivitasnya. Berikutnya, transformasi energi oleh mitokondria. Dengan rumus C6H12O6 ditambah O2 menjadi 6CO2 dan 6H2O serta energi. Nah, amilum atau C6H12 ini bereaksi dengan oksigen berubah menjadi karbon dioksida dan air. Betul, maka di sini juga terjadi perubahan energi. Kita lanjutkan metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Enzim ini berfungsi untuk mempercepat reaksi. Metabolisme terdiri dari atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis, dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Nah, reaksi pembentukan atau fotosintesis ini adalah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara air dan karbon dioksida dibantu cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, menghasilkan zat oksigen dan senyawa glukosa. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia dan juga dibutuhkan oleh hewan.
Fotosintesis sendiri dapat dibuktikan dengan dua percobaan. Yang pertama uji Sachs, yaitu bertujuan untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum. Sedangkan yang kedua, uji Ingenhousz, bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Untuk lebih jelasnya mengenai uji Ingenhousz, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan uji Ingenhousz. Tujuan dari praktikum kali ini adalah membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya serta menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama dua buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml, 2 buah bungkus bekas jeli Kiko, 1 set lem tembak, tanaman hidrilla secukupnya, 1 buah kardus, 1 buah ember, air secukupnya, tali secukupnya. Cara kerja: pertama, menyiapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, membuat lubang pada tutup botol seukuran bungkus bekas jeli Kiko. Yang ketiga, memasukkan bungkus bekas jeli Kiko ke dalam lubang pada tutup botol, lalu dilem agar tidak ada udara yang bisa keluar masuk. Langkah berikutnya, ikat tanaman hidrilla dan dimasukkan ke dalam botol dalam posisi menggantung. Dilanjutkan, botol diisi air sampai penuh dan ditutup rapat. Prosedur A sampai E tadi diulangi lagi pada botol kedua. Botol pertama didiamkan di bawah sinar matahari selama 20 menit. Begitu juga botol kedua didiamkan selama 20 menit tetapi berada di dalam kardus. Lalu setelah 20 menit, catat perbedaan kolom udara dalam tabung reaksi hasil fotosintesis botol pertama dan botol kedua. Alat praktikum untuk percobaan Ingenhousz yang pertama adalah kardus, lalu 2 buah botol air mineral, tali, 1 set lem tembak, kemudian cutter, kemudian hidrilla, 2 buah bungkus jeli, dan gunting. Langkah berikutnya, membuat lubang pada tutup botol seperti ini. Berikutnya adalah menempelkan bungkus jeli dengan tutup botol, kemudian dilem memakai lem tembak. Selanjutnya, memasukkan hidrilla ke dalam botol secukupnya, lalu ditali. Langkah berikutnya, mengisi botol dengan air penuh. Supaya penuh, botol dan tutupnya dimasukkan ke dalam air. Seperti ini. Langkah selanjutnya, botol yang satu ditaruh di dalam kardus supaya tidak terkena cahaya, dan yang satunya di bawah cahaya matahari. Terlihat gelembung udara yang naik
pada botol yang dipanaskan di bawah sinar matahari langsung. Dan di atas terdapat kolom udara. Barangkali kalian bertanya-tanya kenapa ada kardus di atasnya, karena kardus yang bawah tadi tidak cukup sehingga saya tambah kardus lagi di atasnya supaya cukup dan bisa berdiri botolnya. Setelah 20 menit kita biarkan di bawah sinar matahari, botol yang pertama karena dia telah terjadi fotosintesis, maka terjadi gelembung udara di atasnya. Sedangkan botol yang di dalam kardus bisa kita lihat tidak ada gelembungnya sama sekali. Artinya fotosintesis membutuhkan cahaya dan menghasilkan oksigen. Yang berikutnya adalah respirasi. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Reaksi respirasi yaitu sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus energi atau glukosa. Di sini amilum bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar, jadi anak-anak yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.